pagan. Natal itu memperingati dewa-dewinya orang Romawi. Natal itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang Kristen Helenistik. Padahal di sini kita sedang belajar tentang keyahudian Yesus Kristus. Apa urusannya dengan Natal? Justru ada urusannya. Dan setiap tuduhan-tuduhan yang berlanjut itu biasanya dari ketidaktahuan mereka. Akibat belajar yang kurang penuh. Ada yang mengatakan Yesus tidak lahir pada 25 Desember karena winter. Nah, ini kan karena kekristenan di Indonesia itu mikirnya kekristenan itu dari barat, dari Eropa, dari Amerika gitu. Yang kalau di Eropa itu bulan-bulan Desember itu winter, nggak mungkin ada gembala keluyuran. Tapi Anda harus ingat bahwa Israel itu bukan di Eropa tapi di Asia Barat ya. Natal merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Nah, itu selalu tuduhannya. Natal adalah penghinaan bagi Yesus Kristus. Bagi Anda yang merayakan Natal, ada nggak sih kita menghina Yesus Kristus? Ulang tahun itu boleh apa enggak? Tuhan menetapkan bentuk ibadah yang sejati ya, dalam roh dan kebenaran. Tapi kita tetap belajar Alkitab, tetap belajar sejarah. Santa menjadi ikon Natal. Nah, Santa jadi ikon Natal itu termasuk tradisi memang. Nggak penting-penting amat sih, tapi itu bukan penghinaan pada Yesus Kristus. Banyak kebohongan yang disebarkan saat Natal, justru tuduhan mereka yang tidak berdasar itu menuduh kebohongan. Natal menyembunyikan perayaan Tuhan yang sebenarnya. Ketika kita ibadah Natal, siapa yang ditinggal? Tentu saja Yesus Kristus. Lebih baik mengikuti perintah Tuhan daripada mengikuti tradisi manusia. Apakah tradisi itu selalu jelek? Apakah Yesus pernah ngikutin tradisi yang nggak diajarkan di Torah? Nanti ternyata ada ya. Jadi supaya kita jangan historical illiterate, kita belajar bersama. Kita belajar dulu mengenai Jewish holiday, hari-hari raya orang Yahudi. Yang utama, ini yang saya kasih kotak kuning ini. Yang paling penting adalah Passover tentu saja, hari raya Paskah. Dan di dalam hari Paskah ini ada 3 rangkaian hari raya yang penting. Ada hari Paskah, roti tidak beragi, dan hari raya buah sulung. Jadi sekaligus 3. Paskah ini ada di musim semi. Kemudian ada Shavuot, ini hari raya Pentakosta, musim panas. Kemudian hari raya Rosh Hashanah, tahun baru. Yom Kippur, hari raya pendamaian. Terus hari raya Sukkot, hari raya Pondok Daun. Kemudian di sini Hanukkah. Hanukkah itu termasuk hari raya minor. Nanti saya bisa menunjuk bahwa Hanukkah ini ada hubungannya dengan Natal. Dan biasanya Hanukkah itu jatuhnya pada sekitar bulan Desember. Jadi mirip-mirip Natal memang. Dan memang Hanukkah ini yang nanti menyebabkan Natal. Perayaan Natal ini adalah cikal bakal dari Hari Raya Natal, Hanukkah. Kalau Anda lihat di internet bulan-bulan Desember ini, 2023, Hanukkah itu jatuh pada besok petang hari. Jadi jam 6 sore mereka memasuki Hanukkah yang pertama, dirayakan selama 8 hari. Nah, menariknya, Desember 2024 nanti mereka akan memulai Hanukkah itu pada tanggal 25 Desember. Jadi sama-sama 25 Desember. Hanukkah itu selalu jatuh pada 25 Kislev. 25 Kislev. 25 Kislev kemudian ada hubungannya dengan 25 Desember. Dan nanti tahun depan 25 Kislev itu sama dengan 25 Desember. Jadi Kislev itu bulan keberapa sih? Kislev itu bulan ke-9. Perhatikan ya, ingat-ingat ini. Ini penting. Kislev bulan ke-9. Hanukkah tanggal 25, bulan 9. Ini nanti menarik. Orang-orang yang anti Natal itu biasanya mengatakan bahwa tanggalan ini adalah tanggalan Helenistik atau tanggalan yang sudah menyerap pagan. Tapi sebenarnya 25 Kislev yang adalah Hanukkah, ini kan Yahudi banget. Jewish holiday. 25 Kislev. 25 bulan 9. Kislev. Nah, supaya kita belajar benar-benar. Anda mungkin nggak punya ide, apa sih ini kok kita belajar tanggalan nih? Saya yakin Anda nggak pernah belajar kalender, tapi hari ini kita belajar kalender. Kalendernya orang Ibrani. Ya, bulan ke-9 namanya Kislev. Kalender Masehi bulan ke-12 Desember. Ya, jadi ada ini Desember Kislev. Desember Kislev. Jadi Kislev itu sekitar bulan Desember, selalu jatuhnya di situ. Nah, Hanukkah tahun ini mulai besok
jam 6 petang sampai jam 6 petang 15 Desember. Dirayakan selama 8 hari. Nah, kalau meneliti angka 8 dan angka 25 ini saya bisa detail sekali. Tapi kita cuma waktu sekitar 1 jam lebih. Kayaknya nggak memenuhi waktu untuk belajar itu semua. Tapi paling tidak Anda tahu kulitnya dan dasar kenapa kita kok merayakan Natal pada bulan Desember. 7 hari raya itu ada 3 hari raya yang penting. Yang pertama adalah hari raya Paskah, yang kedua adalah hari raya Pentakosta yang paling penting. Terus yang ketiga adalah hari raya Tabernakel atau hari raya Sukot. Orang-orang yang menolak Natal bulan Desember itu menolak karena Yesus Kristus itu harus lahir di antara 7 hari raya ini. Nah, 25 Desember kan nggak masuk di dalam 7 hari raya ini. Maka Yesus harus lahir satu dari 7 hari raya besar ini. Dari 7 hari raya besar ini, yang terbesar, yang paling penting tentu saja apa? Paskah dong, ketika Yesus mati di kayu salib. Atau ketika mereka merayakan peringatan keluarnya Bani Israel itu keluar dari Mesir. Dan disitulah lahirnya bangsa Israel. Jadi yang paling besar tentu saja yang pertama. Yesus harus lahir di antara ke-7 hari raya ini. Mereka ngototnya begitu. Maka mereka kemudian menuduh Natal 25 Desember pasti salah. Kenapa? Karena tidak jatuh pada 7 hari raya ini. Nah, apakah argumentasi atau tuduhan mereka yang diulang-ulang setiap tahun menjadi tuduhan musiman itu benar? Nah, sekarang kita belajar ya. Kita tahu bulan Nisan adalah bulan yang pertama. Nah, bulan Kislev yang tadi kita sudah belajar, Hanukkah itu jatuh pada bulan ke-9, tanggal 25, itu hari raya Hanukkah. Tanggalnya 25 Kislev, menarik. Kislev bulan yang ke-9. Saya ulang-ulang, nanti Anda akan takjub pada satu dokumen dari gereja. Kenapa ini kok dirayakan selama 8 hari? Karena pada saat awal dari Hanukkah ini, mereka memperingati ada pahlawan orang Yahudi namanya Yehuda Hamakabi. Mereka menemukan satu mukjizat yang dimana mereka membersihkan bait Allah. Minyak dari lampu itu yang seharusnya itu cuma cukup sehari ternyata mampu bertahan hingga 8 hari. Ya, makanya setiap Hanukkah dirayakan selama 8 hari ya. Ingat ini angka 8 ini penting. Nanti Anda akan takjub kenapa 8 gitu kan? Kalau Anda membaca pada Yohanes 10 ayat 22 sampai 23, ini menarik. Yesus Kristus memperingati suatu hari raya yang enggak diperintahkan di Torah. Tapi dia datang. Dia datang di bait Allah untuk mengajar, untuk merayakan hari raya Hanukkah. Ditulisnya di Yohanes pasal 10 ya. Jadi Hanukkah tahun ini jatuh pada tanggal 7 Desember, Kamis petang sampai Jumat 5 Desember 2023. Tradisi Natal itu kan memasang pohon terang, ada kerlap-kerlip lampu. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai mengadopsi hari raya lampunya orang Yahudi, yaitu hari raya Hanukkah. Jadi awal mula pohon terang yang ada lampu-lampunya itu mengambil dari tradisi hari raya lampu, yaitu hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah atau hari raya pentabisan bait Allah yang ditulis dalam Yohanes 10 ayat 22, sebenarnya hari raya minor saja. Hari raya ini sebenarnya nggak relevan dirayakan orang-orang Yahudi karena bait Allah di Yerusalem kan sudah runtuh. Tapi tetap mereka sampai hari ini merayakan hari raya lampu ini. Dan menarik juga di dalam Yohanes 10 ayat 22, nanti Anda akan temukan Yesus itu menyebutkan satu perkataan yang amat terkenal. Akulah terang dunia. Dan dia mengucapkan ini menjelang hari raya Hanukkah yang dimana kalau saya boleh katakan dengan bahasa hari ini, Hanukkah adalah hari ulang tahunnya Yesus. Ketika Yesus ulang tahun, dia merayakannya dengan apa? Mengajar di bait Allah. Dia berjalan-jalan di Serambi Salomo seperti kayak begini sambil mengajar. Ini ulang tahunnya Yesus. Anda nggak setuju? Nggak apa-apa, tapi akan saya buktikan bahwa ini sebenarnya ulang tahunnya Yesus yang sekarang ini kita rayakan sebagai hari raya Natal.